Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan pembahasan materi mengenai menulis pesan-pesan positif. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah Indah Septi Handayani dengan NPM C1B018001. Yang kedua adalah Isabella Anissa Firena Manik dengan NPM C1B018002. Yang ketiga, Laura Lorenza dengan NPM C1B018005, dan saya sendiri, Yokas Jarsa dengan NPM C1B018010. Kemudian ada Melani Wahyuningsi dengan NPM C1B018011. Jenti Susita Andela dengan NPM C1B018016. Kemudian Denny Firmansa C1B018026. Kemudian yang terakhir adalah Selpa Apriani dengan NPM C1B018033. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah pengertian dari pesan-pesan positif. Apa sih pengertian dari pesan positif? Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain, yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Baiklah, selanjutnya pesan kabar baik atau good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Dapat berupa pekerjaan, kenaikan gaji, dan lamaran pekerjaan. Contohnya, dikabulkan, promosi jabatan, THR, news tentang produk, pemberian diskon, layanan pernah jual, garansi, dan persetujuan kredit. Sedangkan goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Pelaku bisnis dapat mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak seperti pelanggan, pemasok, dan pelaku bisnis lainnya. Nah, dengan penyampaian pesan-pesan yang secara bersahabat tersebut, secara tak langsung dapat berkaitan juga dengan tujuan bisnis. Selanjutnya itu contoh pesan goodwill. Contohnya itu ucapan selamat biasanya diberikan atas keberhasilan perusahaan atau individu, misalnya memperoleh penghargaan atau award, keberhasilan melakukan kegiatan tertentu, peresmian gedung baru, pembukaan cabang baru. Pada pesan niat baik, ide pokok diletakkan di bagian awal. Hal itu dilakukan untuk memberikan penekanan terhadap apa yang akan disampaikan. Setelah itu diuraikan alasan pemberian ucapan. Pada bagian penutup, diyakinkan bahwa perusahaan tersebut memang pantas memperoleh keberhasilan dan memiliki harapan yang lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya ada strategi penulisan pesan-pesan positif. Ketika sedang merespon secara positif penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill, seseorang tersebut dapat menggunakan pendekatan secara langsung. Mengapa dengan menggunakan pendekatan secara langsung? Dikarenakan hal ini dilakukan karena pada umumnya para pembaca lebih tertarik atas apa yang akan kita sampaikan, dan isi pesan yang akan kita sampaikan tadi dapat dengan mudah untuk dipahami oleh si pembaca tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Jenti, yaitu mengenai strategi penulisan pesan-pesan positif. Nah, dalam penulisan strategi penulisan pesan-pesan positif, ada 3 tahap, yaitu yang pertama, ide-ide pokok yang jelas, penulisan pesan-pesan positif yang menggunakan pendekatan langsung, dan umumnya diawali dengan pernyataan ide pokok yang jelas yang berkaitan dengan apa pesan-pesan positif yang akan disampaikan kepada pembaca. Nah, baiklah, tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Laura. Poin kedua, penjelasan rinci di samping memberikan penjelasan rinci pada bagian pertengahan. Nah, Anda juga harus dapat menjaga pokok bahasan yang telah ditetapkan pada bagian-bagian awal. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penutup surat. Pesan-pesan yang telah disampaikan kemungkinan akan berhasil jika pembaca memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan.